Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajari, saya dari Prodi PTIC semester 4. Saya akan menjawab ujian akhir semester Statistika dosen pengampu Trisanti Kisria D SE MSI. Oke, lanjut saja. Saya akan menjawab. 1. Seorang penelitian ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara supervisi akademik X1 dan kompensasi X2 terhadap kinerja guru Y di SMK A. Dari hasil pengumpulan data melalui kuesioner diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini udah ada datanya. Langsung saja kita ke bawah. Dari data penelitian di atas, Anda dimintai mengolah data tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk pengujian. 1. Uji kualitas data atau validitas dan reliabilitas. Oke, langsung saja kita uji validitas dan reliabilitas. Pertama kita blok datanya. Kemudian kita copy. Kemudian kita buka Excelnya. Kemudian kita salin. Oke. Habis itu kita salin. Oke. Udah kayak gini. Langsung saja kita salin ke SPSS. Oke, udah ada kayak gini. Kemudian kita open saja langsung ke variable view. Kemudian name-nya kita ganti menjadi CTLF. Kemudian ke reply. Habis itu kita rubah menjadi var 000. Terus itu replace with-nya kita bikin X. Nah, di sini sudah saja kita bikin X. Terus itu kita picit replace all. Kemudian kita close. Kemudian desimalnya kita rubah menjadi 0. Habis itu measure-nya kita rubah menjadi scale dan seterusnya. Oke. Bentar. Habis itu kita picit analisis. Kemudian kita bind langsung ke scale. Kemudian kita picit reliabilitas analisis. Kemudian kita blok CTRA. Kemudian kita pindahkan ke statistik. Kemudian kita apain ke scale. Kemudian correlation. Habis itu continuous. Kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Habis itu kita tengok dulu buku pedomannya. Pada tabel reliabilitas statistik, lihat nilai Converse alpha based on standard item. Nilai tersebut merupakan nilai reliabilitas tes keseluruhan. Semakin besar nilainya berarti semakin reliable. Pada tabel lihatlah nilai scat correlated item total correlations. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir, sedangkan nilai Converse alpha item delete adalah nilai reliabilitas butir. Untuk menilai apakah nilai di atas valid dan reliabilitas butir,
valid dan reliabilitas dibandingkan dengan Airtable dan probabilitas 0,05. Nah, langsung saja kita tengok Airtable-nya. Di sini kita menggunakan Airtable 0,05. Habis itu kita tengok urutan nomor 30. Nah, di sini 0,02960. Habis itu kita tengok ke langsung saja kita tengok ke SPSS-nya. Nah, di sini ada 0,6, 0,6, 0,5, 0,5, 0,7, 0,6 dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwasannya lebih besar daripada Airtable. Di urutan ini bisa jadi kita simpulkan di sini adalah itemnya adalah valid dan Coinbase alpha-nya di sini 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7 dan seterusnya. Nah, bahwasannya lebih besar daripada Airtable. Jadi Coinbase alpha-nya sama, kita bilang valid. Oke, langsung saja kita tengok soal nomor 2-nya. 2. Uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heterorilisitas. Oke, langsung saja kita cari. Kita copy jumlahnya saja. Yang A, kita buka Excel, kita pindahkan ke Excel, kita salin. Oke, balik lagi ke soal, kita copy lagi yang jumlah dari data B. Oke, balik lagi ke Excel. Habis itu kita balik lagi ke soal, copy lagi yang C jumlahnya saja. Kemudian kita buka lagi Excelnya, kita salin lagi. Oke, nah di sini kan kurang rapi, jadi kita rapikan saja biar enak dipandang. Tapi cheat border. Oke, nah di sini kan udah. Habis itu kita buka file baru, now datanya kita buka yang baru. Oke, habis itu kita buka data view, kemudian kita salin lagi ke SPSS. Oke, habis itu kita digit variable view, kemudian kan ini name-nya belum kita ganti, jadi kita rubah saja. Kemudian X1, kemudian X2, desimalnya kita rubah menjadi 0, desimalnya kita rubah menjadi 0 dan 0. Oke, selanjutnya kita measure-nya kita rubah menjadi scale dan scale. Oke, lanjut saja, kita pilih analisis, kemudian kita apain regression, kemudian kita pilih linear. Oke, habis itu Y nya kita pindahkan ke dependent dan X1 nya kita pindahkan ke independent dan X2 nya kita pindahkan ke independent. Oke, habis itu statistik,
Habis itu dah gini saja. Kemudian kita plot. Jpret kita pindahkan ke X. Seresit kita pindahkan ke Y. Next. Habis itu kita picit histogram normalitas. Next. Langsung ke continuous. Save. SE linear regulator shape. Langsung kita picit ke SE atau Unstarige. Kemudian kita picit di sini sudah muncul hasilnya. Langsung saja kita buka pedomannya. Pada uji histogram, perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetri, maka dapat disimpulkan bahwa ada penelitian distributor normal. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini kan sudah sama kakinya dan garis melengkung. Jadi apakah ini valid atau tidak? Di sini adalah valid karena garis melengkungnya membentuk gunung dan kakinya simetri. Lanjut. Kita buka ke pedomannya. Pada hasil uji normal probabilitas plot, perhatikan titik dan garis diagonal. Jika titik menggunakan garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini titik diagonal mengikuti garis diagonal dan titik 0 tidak melebar dari jauh. Di sini garis diagonalnya tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan berdistribusi normal. Jadi di sini tidak terlalu lebar dan titiknya tidak terlalu jauh, maka disebut valid. Karena garis, kemudian kita lihat seperti buku panduan, garis ini horizontal, titik ini tidak menjauh dari garis, berarti valid. Kita nomor 3, uji hipotesis, uji Parisai, uji statistik dan uji simultan atau uji statistik F. Kita buka lagi buku panduannya. 3. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikan pada tabel coefficients. Biasanya data pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan taraf signifikan sebesar 55%. A 0,05. Adapun kriteria dari uji statistik Ghazali 2016. 1. Jika nilai signifikan uji T 0,5, maka HO diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika sebaiknya nomor 2
Jika nilai signifikan uji T lebih besar 0,05 maka H2O ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, langsung cari SPSS-nya. Nanti di sini 0,4, 0,9 dan 0,9 berarti jadi valid. Kemudian kita buka lagi buku pedomannya. Uji F. Ada dua cara yang bisa kita gunakan sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan uji hipotesis dalam uji F. Pertama adalah membandingkan nilai signifikan SIG atau nilai probabilitas hasil output ANOVA. Kedua adalah membandingkan nilai F, hitunglah dengan nilai F tabel. 1. Berdasarkan nilai signifikan SIG dari output ANOVA. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis diterima, maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan berpengaruh terhadap prestasi Y. 2. Jika nilai SIG lebih besar daripada 0,5 maka artinya motivasi X1 dan minat X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap prestasi Y. Oke, langsung saja kita buka SPSS nya, kemudian kita tengok yang F. Nah, di sini 0,01. Jadi SIG-nya lebih kecil dari 0,05, jadi F-nya terbukti valid. Oke, kita lanjut lagi ke soal. Oke, sudah siap? Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.